Moms, welcome back to my YouTube channel dengan Yova di sini. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk lebih dalam lagi tahu cerita tentang aku. Jadi, kalau kemarin aku pernah sharing sama kalian mengenai pengalaman aku sebagai PCOS survivor. Akhirnya aku sukses hamil, alhamdulillah. Di usia pernikahan sekitar 5,5 tahun lah. Terus di tahun ke-6 aku udah punya baby. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu kalian, aku pengen sharing ke kalian pengalaman aku di kehamilan sampai melahirkan. Karena rupanya saat itu aku langsung kayak dikasih tahu gitu sama dokter kalau aku preeklamsia. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong sama kalian untuk share, like, comment, dan subscribe YouTube channel dan video aku ini. Terima kasih. Di video kali ini mungkin aku mau cerita itu agak panjang karena memang ini ceritanya cukup panjang ya. Terus juga aku di sini mau sharing mengenai pengalaman aku supaya kalian-kalian terutama teman-teman yang lagi promil atau yang lagi hamil jangan sampai ngalamin hal seperti yang aku alamin. Aku mau ngasih tahu dulu, jadi di usia kehamilan berapa waktu itu nanti aku ceritain. Aku itu pernah dikasih tahu sama dokter kalau aku itu preeklamsia. Pokoknya di situ aku bener-bener nggak tahu apa itu preeklamsia. Aku buta, aku nggak tahu, aku nggak cari tahu, aku nggak belajar. Hal buruknya terjadi karena itu, karena aku bener-bener nggak tahu apa-apa, aku nggak belajar. Terus begitu dikasih tahu dokter pun ya udah, aku cuma ikutin saran dokter. Aku nggak tahu apapun tentang preeklamsia dan itu bahaya banget ternyata. Nah, aku mau cerita sama kalian dulu pengalaman aku biar kalian ada gambaran dulu ya. Jadi awal mulanya aku ngasih tahu ini dari awal aku hamil. Jadi tepat seminggu setelah aku hamil, aku lagi tidur, terus udah kayak gitu, bangun itu sekitar sore lah ya, sore jam 3-an tiba-tiba aku pendarahan. Aku bingung dong gitu, karena kondisinya nggak lagi capek, nggak kayak gimana-gimana, tiba-tiba pendarahan. Karena waktu itu kan hari Minggu, otomatis di mana-mana dokter spesialis kan nggak ada ya di rumah sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit ibu dan anak. Nah, di situ aku ditanganin sama bidan, terus dikasih tahu sama bidan kalau aku itu harus minum kayak obat penguat. Oke, itu yang pertama kali aku shock banget tuh, karena aku udah nungguin kehamilan ini kan lama banget. Terus tiba-tiba aku pendarahan setelah tahu aku hamil gitu. Nah, setelah itu, minggu berikutnya, aku kembali pendarahan. Nah, waktu itu aku bingung juga kan, maksudnya kok aku pendarahan terus? Pokoknya selama hamil itu, aku totalnya ngalamin 4 kali pendarahan. Dan itu aku bener-bener bingung, bener-bener gak tahu mau apa. Itu pokoknya bingung banget lah kenapa tiap minggu, dan itu terjadi setiap hari Minggu. Itu kenapa tiap minggu aku selalu pendarahan. Berjalan mulai di usia kehamilan pas kapan ya, aku mulai ada detak jantungnya itu kalau nggak salah di kehamilan 8 minggu, ya sekitar 8 minggu, terus mulai jalan 9 minggu dan seterusnya aku udah mulai berhenti pendarahan. Nah, di situ benar-benar aku baru ngerasain kayak mual-mual dan ya pokoknya kayak kehamilan pada umumnya lah ya gitu, kayak mual-mual, pusing-pusing kayak gitu biasa aja, tapi nggak ada yang spesial gimana-gimana banget. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nah, selama kehamilan aku juga dicek darahku, terus dicek tekanan darah, itu semua aman, alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana. Jadi aku memang selalu tekanan darahku itu selalu normal, selalu sekitar 120/80 itu nggak pernah kemana-mana. Nah, sampai sekitar di usia kehamilan 33 minggu. Nah, di situ aku baru tahu dokterku ini nggak mau ngasih tahu berat badan. Jadi dokterku ini apa-apa selalu dilihatnya itu perkembangan janinnya itu dari lingkar kepala. Jadi lingkar kepalanya itu sesuai sama usia kehamilan gitu kan. Nah, terus di usia kehamilan 33 minggu ternyata bayiku yang di dalam kandungan ini lingkar kepalanya nggak sesuai. Harusnya dia udah 33 minggu, tapi lingkar kepala dia itu 32, sekian minggu gitu. Jadi maksudnya nggak pas 33 minggu, dia itu kayak berkurang 3 hari lah ya gitu. Nah, awalnya dokternya agak aware gitu, tapi dia bilang ini kurangnya dikit, jadi oke lah plus minus gitu kan. Nah, minggu berikutnya aku cek lagi. Itu kan aku harusnya udah 34 minggu dong ya. Tapi pas dicek lagi, ternyata lingkar kepala janinku sama sekali nggak naik. Itu tetap
kayak minggu sebelumnya. Nah di situ dokternya juga udah mulai kayak, oh kayaknya nih berarti ada kayak hambatan ya antara asupan dari si plasenta ke babynya gitu. Karena aku awam banget, aku di situ cuma bilang kayak gini, oh jadi bayinya lebih kecil ya dok, terus saya mesti gimana? Harus lebih banyak makan kah atau makan es krim atau apa? Dia bilang nggak ngaruh ya di situ, dia bilang kayak gitu. Ini bukan soal kamu makannya, kalau makan itu larinya ke kamu, tapi ini berarti ada kayak yang nggak lancar dari plasenta kamu ke si baby, dia bilang kayak gitu. Akhirnya aku dikasih kayak obat pengencer darah ya, pokoknya di situ biar babyku itu perkembangannya baik gitu. Dicek lagi di minggu berikutnya di usia 35. Jadi waktu itu kalau nggak salah memang harusnya itu udah sekitar 2 minggu sekali aku ngecek. Pas dicek di usia kehamilan 35, cek tekanan darah, aku juga ngerasa ada yang aneh gitu. Tapi aku sih ngerasanya ini lucu banget gitu karena berat badanku itu dalam 2 minggu naik 6 kilo itu, dan itu nggak pernah sama sekali. Aku maksimal dalam 2 minggu itu maksimal naiknya itu 1 kilo, dan ini naiknya 6 kilo, itu nggak mungkin banget gitu kan. Terus aku bilang ke dokter, ini gimana dok gitu. Terus si dokternya tuh kayak, oh oke, nggak apa-apa, ntar kita cek dulu ada apa gitu kan. Tapi kan kayak biasa ya, kalau misalnya orang mau konsultasi kehamilan kan kita biasanya selalu dicek tekanan darah. Di situ si dokternya ini mulai aware, kok tekanan darah aku tuh tinggi banget. Bayiku itu kayak maksudnya ada hambatan untuk perkembangan si babynya gitu kan. Aku kenaikan berat badanku tinggi. Dari 3 indikasi itu dia langsung bilang kayak gini, ya udah kamu langsung naik ke atas. Maksudnya ke atas itu ke kamar perawatan inap, dia bilang kayak gitu. Kamu langsung naik ke atas saat ini juga, sekarang juga, nggak boleh enggak, dia bilang kayak gitu. Aku waktu itu sama suami bener-bener kayak kita ngerasa nggak ada apa-apa, kita ketawa-ketawa aja. Karena posisinya waktu itu aku konsul ke dokter itu sore, sekitar jam 4-an lah. Nah siangnya itu sekitar jam 11, jam 1-an itu aku habis dari kawinan teman suami aku, terus kita ke dokter, tapi kita tiba-tiba disuruh langsung kayak opnam gitu. Terus aku bingung kenapa, karena aku juga nggak ngerasa ada apa-apa di badanku. Aku ngerasa sehat, benar-benar nggak ada gimana-gimana. Dokternya juga nggak terlalu menjelaskan gimana-gimana. Dia cuma bilang, kamu preeklamsia, ini bahaya, kamu langsung naik, jangan pulang sama sekali, dia bilang. Waktu itu karena aku ngerasa aku baik-baik aja, kami pulang ke rumah nekat gitu. Waktu itu kita pulang, itu cuma kayak siap-siap mandi, abis itu langsung langsung balik lagi ke rumah sakit, dan aku langsung dirawat inap. Malam itu aku nggak ketemu sama si dokter. Besoknya aku ketemu sama dokternya, dan di situ dokternya marahin aku abis-abisan. Dia bilang, kamu ini nggak tahu bahaya, ini itu segala macem, bla 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 bla. Dia bilang kayak gitu. Yang bikin dia sampai panik, kenapa aku harus dirawat inap saat itu juga adalah tekanan darah aku waktu itu mencapai 180/120. Itu udah tinggi banget, dan dia itu ketakutan aku sampai eklamsia, sampai kejang. Dan dia bilang aku ada indikasi preeklamsia. Waktu dirawat itu aku kan emang kayak dicek semua, terus cek urin, cek darah, segala macem dicek. Ternyata benar di urin aku itu ada protein atau albumin, protein dalam darah ya, atau albumin yang seharusnya nggak boleh ada di situ. Harusnya itu tersaring oleh ginjal dan nggak boleh ada di urin, tapi aku punya. Jadi oke, emang aku terindikasi preeklamsia. Saat itu aku benar-benar nggak tahu tentang preeklamsia. Aku sebenarnya jatuhnya aku bukan menyepelekan ya, aku lebih kayak tidak teredukasi sama sekali. Jadi benar-benar aku bingung ini tuh apa, terus aku harus kayak gimana. Jadi aku benar-benar cuma kayak ngedengerin dokter. Ya udah, dan akhirnya kata dokter, kita lihat dulu nih, aku kan waktu itu usia kandunganku masih 35, kita lihat dulu nih sampai usia 36, oke apa enggak. Ternyata kita tungguin oke, dia bilang maksimal 38, kalau misalnya oke nggak oke di 38 kita keluarin bayinya gitu kan. 36 oke, ditungguin ke 37 oke, akhirnya kata dokternya oke, kita lahiran hari Senin. Ya udah, aku sama suamiku udah siap-siap, benar-benar udah kita persiapan untuk lahiran hari Senin. Hari Minggunya
Aku ingat banget waktu itu lagi lebaran Idul Adha ya 2019. Aku pagi-pagi tuh kayak biasa, aku kan selalu kalau kayak tiap pagi sama sore tiap hari tuh selalu di CTG, terus kayak cek tekanan darah kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah pagi-pagi tuh aku ditanyain, aku pertama di EKG, udah kayak gitu aku disuruh isi ini itu, terus suruh kayak cap buat yang kayak lahiran, buat apa, buat akte nanti buat anak. Aku dikasih tahu sama susternya, oke ayo kita CTG. Nah aku bilang, sus bentar aku mandi dulu biar enak baru CTG. Ya udah gitu kan. Setelah itu tiba-tiba aku kayak batuk nggak berhenti, bener-bener batuk terus sampai aku kayak nggak bisa napas. Akhirnya aku bilang sama susternya, aku panggil suster karena waktu itu kondisi aku kan sendiri kan. Aku panggil suster, aku bilang, sus tolong dong, aku batuk nih, aku nggak berhenti, tolong cariin obat batuk. Sama susternya juga udah dikasih tahu, dia bilang katanya ya udah kita kasih tahu ke dokter. Sampai berapa kali aku panggil susternya, kata susternya juga udah dikasih tahu ke dokter, tapi dokternya belum ngasih tahu obatnya apa. Mungkin waktu itu dokternya juga slow respon karena waktu itu kan Idul Adha, jadinya dokternya mungkin masih sholat juga, terus keluargaku juga masih sholat. Cuma memang saat itu keponakan aku kebetulan lagi sakit juga dan dirawat di rumah sakit yang sama ada kakakku. Cuma waktu itu kondisinya aku nggak ngeh kalau kakakku tuh lagi ada di situ gitu. Aku nggak tahu karena aku udah nggak mikir apa-apa, aku cuma mikir aku batuk, aku sesek, nggak bisa napas, ini aku harus kayak gimana caranya biar aku berhenti batuk jadi aku bisa napas. Nggak lama abis itu aku dengar susternya bilang kayak gini, Bu, kita udah kasih tahu ke dokternya, kata dokternya akan dicarikan dokter internis, Ibu tunggu dulu gitu kan. Aku dengar dari situ kan ada dokter jaga, ada suster, itu mereka semua agak-agak panik. Kenapa? Karena hari itu hari Minggu dan hari libur nasional, jadi dokter spesialis tuh nggak ada gitu. Jadinya mereka tuh juga kayak bingung harus kayak gimana. Aku pokoknya di situ aku nggak bisa napas, yang aku pikirin cuma aku berusaha napas normal karena masih ada bayi di kandungan aku waktu itu. Ya Allah, paling gak kasih aku kesempatan ketemu sama anakku. Pokoknya di situ aku benar-benar udah benar-benar nggak bisa mikir apa-apa lagi. Waktu itu suamiku juga nggak ada karena kan yang kita tahu besok aku operasi, artinya besok dia punya bayi. Di situ aku cuma telepon suamiku, aku buru-buru nelfon, aku cuma bilang kayak gini, kamu kesini sekarang, aku sesek. Aku lihat waktu itu aku dicek kadar oksigen dalam darah aku. Waktu itu mulai dari 97 turun ke 95, 96, terus turun lagi ke 80 berapa gitu, turun sampai akhirnya di 70. Akhirnya di situ aku udah kayak, aku bilang aku nggak kuat. Dia bilang kayak gini, Bu, kita pindah ke ICU ya. Aku cuma ngangguk, yang ada di pikiran kayak, ya udah deh, gue serahin semua sama Allah. Waktu itu aku kayak sadar, tapi aku nggak ngeh ya. Aku di situ cuma dengar kayak ada dokter yang bilang kayak gini, Ibu selamat, bayinya laki-laki, bayinya sudah ada di ruang bayi, sekarang Ibu lagi dijahit. Tapi abis itu aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma bisa kayak ngedenger. Terus ya udah dalam hatiku cuma ya udah alhamdulillah. Terus ya udah aku tidur lagi. Terus sampai besoknya aku sadar kakakku datang sama istrinya, maka kakak iparku datang. Mereka pokoknya lagi ngomong kayak dia gimana kayak gitu-gitu. Terus aku muntah waktu itu. Nggak lama aku muntah. Terus udah gitu kakak iparku kayaknya ngomong manggil suster atau gimana, aku nggak ngeh. Pokoknya dia cuma bilang ya udah nggak apa-apa, muntahin aja. Karena benar-benar aku dalam kondisi nggak sadar sama sekali. Aku nggak tahu waktu itu benar-benar kondisiku seperti apa. Aku masuk ICU waktu itu. Pokoknya aku bangun, aku tuh udah ada kayak intubasi di mulutku. Terus aku udah ada selang di hidung dan di mulut. Untuk cerita ini jujur aja, aku sempet kayak 1 bulan aku nggak mau ngangkat telepon, nggak mau ngangkat WA, nggak mau bales-balesin dari teman-teman aku yang deket pun aku nggak mau. Aku cuma bilang nanti gue ceritain karena aku jujur aja aku nggak sanggup cerita di situ. Sampai hari ketiga di ICU, kondisi aku belum ketemu sama sekali sama bayi aku. Udah di situ sedih banget ya, karena maksudnya aku cuma dikasih tahu sama suamiku foto bayi aku, terus suamiku cuma bilang,
Udah ayo kamu semangat buat sembuh, kamu semangat. Dari semua orang yang udah melihat dia dari hari kelahirannya, cuma aku doang ibunya yang belum ngelihat dia sama sekali. Aduh, di situ kerjaanku cuma nangis doang pokoknya deh. Terus suamiku cuma bilang, udah jangan nangis, kalau nangis ntar kamu gak sembuh-sembuh. Pokoknya kamu semangat untuk sembuh. Hari ketiga itu aku udah dibuka selangnya, terus aku boleh pindah ke ruang perawatan. Besoknya aku ketemu bayi aku waktu itu, senang banget. Terus besoknya aku tiba-tiba sesak napas lagi. Akhirnya dicek lagi, ternyata ada cairan di paru-paru aku lagi. Jadi sebelumnya itu aku sesak napas karena edema paru. Edema paru itu ada cairan di paru-paru aku, di mana seharusnya paru-paru itu diisi oleh oksigen. Tapi paru-paru aku itu malah isinya itu cairan semua dan aku nggak bisa napas waktu itu kalau nggak pakai alat bantu. Jadi waktu itu yang nanganin aku itu dokter kandungan, dokter anak untuk baby aku, terus ada dokter jantung dan dokter internis. Di situ dokter jantung bilang katanya aku sepertinya nggak bisa dirawat di ruang perawatan kebidanan. Karena setelah aku dirawat di ruang perawatan kebidanan, terjadi lagi kayak gitu. Jadi aku mau nggak mau harus dirawat di ruang perawatan jantung. Aku itu waktu itu lahiran hari Minggu. Aku pulang lagi hari Minggu lagi. Jadi aku benar-benar tepat 1 minggu pas banget itu di rumah sakit. Terus jadi aku kayak apa ya? Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Bener-bener aku merinding banget nih kalau misalnya aku cerita, itu aku bener-bener escape from the death banget. Ternyata yang namanya preeklamsia ini bahaya banget ya guys. Emang ini bahaya banget, kalian harus aware banget ini saat kalian hamil. Jadi bener-bener jangan main-main. Kalau misalnya dokter udah ngasih tahu apa yang harus kalian lakukan, itu kalian ikutin, jangan sampai kalian ngalamin apa yang aku alamin. Jadi preeklamsia karena kehamilan ini benar-benar bahaya. Jadi aku bukan nakut-nakutin, cuma maksud aku kalian harus baca-baca, kalian harus aware dengan kondisi kehamilan kalian. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Karena aku akhirnya udah baca-baca, aku ngalamin, aku jadi bisa share ke kalian semua. So moms, untuk yang sedang hamil, aku doain kehamilan kalian lancar, sampai nanti melahirkan, gak ada hambatan, gak ada masalah-masalah yang gimana-gimana, sehat ibu dan bayinya. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil. Jangan lupa like and share, komen, dan subscribe YouTube channel, dan juga jangan lupa follow Instagram aku @yovadwi. Terima kasih.